Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Veronica Bani dengan NIM 2422411316, kelas G semester 2 Prodi PGSD. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang hidup rukun di lingkungan rumah dan sekolah. Yang pertama, pengertian hidup rukun. Hidup rukun adalah cara hidup yang menunjukkan sikap saling menghormati, menghargai, dan menyayangi antar sesama manusia. Ini berarti sikap saling menghormati ini berarti peserta didik dapat menerima berbagai latar belakang dari teman-teman sekelas mereka yang berasal dari berbagai daerah. Hidup rukun juga menciptakan hubungan yang harmonis dan damai dalam masyarakat, serta mencegah perselisihan atau perpecahan. Yang kedua yaitu pentingnya hidup rukun dengan orang tua, saudara, dan teman. Hidup rukun dengan keluarga, orang tua, atau saudara, dan teman-teman sangat penting karena menciptakan suasana yang harmonis, aman, dan penuh kebahagiaan. Kerukunan juga dapat menumbuhkan rasa saling menghormati, pengertian, dan toleransi, serta menimbulkan hubungan antar individu yang baik. Jadi, di sini hidup rukun itu sangat penting ya dalam hidup kita. Berikut cara menjaga kerukunan. Menjaga kerukunan dapat dicapai dengan menghormati perbedaan, saling toleransi, dan mengutamakan kepentingan bersama. Hal ini melibatkan saling menghargai, menghindari konflik, dan memastikan semua orang merasa dihargai. Selain itu, menjaga kerukunan juga dapat dilakukan dengan mematuhi aturan, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing, dan menghindari pemikiran atau tindakan yang memicu sara. Penjelasan yang berikutnya yaitu berikut beberapa cara yang lebih rinci untuk menjaga kerukunan. Yang pertama, menghormati perbedaan. Yang kedua, menghindari konflik. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama. Yang keempat, menjaga kebersihan dan ketertiban. Yang kelima, menjaga kerukunan dalam keluarga. Yang keenam, menjaga kerukunan antar umat beragama. Penjelasan selanjutnya yaitu contoh kegiatan hidup rukun di rumah. Yang pertama, membantu orang tua dalam hal membantu pekerjaan rumah seperti mencuci piring, membersihkan rumah, mengepel, dan lain-lain. Yang kedua, saling berbagi antara saudara. Yang ketiga, menghindari pertengkaran dengan saudara. Yang keempat, menunjukkan kasih sayang terhadap sesama saudara dalam rumah. Yang kelima, makan bersama keluarga. Yang keenam, belajar bersama saudara-saudara yang ada di rumah. Berikut contoh hidup rukun di sekolah, yaitu yang pertama, belajar bersama teman seperti mengerjakan tugas kelompok yang diberikan oleh guru. Yang kedua, bermain bersama teman ketika pada saat jam istirahat. Yang ketiga, saling membantu teman yang sedang berkesusahan. Yang keempat, menghindari pertengkaran. Yang kelima, menunjukkan perhatian. Yang dimaksud ini adalah ketika teman kita terkena musibah atau kedukaan, kita sebagai teman yang baik itu kita pergi menguatkan dia serta memberikan motivasi untuk dia agar dia tidak terlalu larut dalam kesedihannya. Yang keenam, menghargai perbedaan itu dengan cara sikap toleransi. Menghargai perbedaan juga di dalam kelas itu seperti ketika ada teman kita yang beragama Muslim sedang berdoa, kita tidak boleh mengganggu dan mengejeknya. Yang ketujuh, mengikuti kegiatan di sekolah seperti kegiatan ekstrakurikuler. Oke, materi kita yang kedua yaitu aturan di rumah dan di sekolah. Yang pertama, pengertian aturan. Pengertian aturan
merupakan ketentuan atau pedoman yang harus ditaati dan diikuti oleh siswa di SD maupun di rumah. Aturan ini dapat dibuat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan belajar maupun di lingkungan keluarga. Yang kedua, pentingnya aturan. Aturan dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman, teratur, dan kondusif untuk belajar. Selain itu, aturan juga membantu anak-anak mengembangkan disiplin, rasa tanggung jawab, dan kemampuan berinteraksi sosial dengan baik. Yang berikutnya, contoh-contoh aturan di rumah dan di sekolah. Yang pertama, contoh aturan di rumah. Contoh aturan di rumah bisa berupa hal-hal seperti yang pertama menjaga kebersihan, yang kedua bangun pagi dan merapaikan tempat tidur, yang ketiga tidak boros listrik dan air, yang keempat meminta izin sebelum keluar atau sebelum bermain. Ada juga aturan mengenai waktu tidur, waktu makan, dan waktu cara berbicara dengan sopan. Yang kedua, contoh aturan di sekolah. Contoh aturan di sekolah dapat meliputi yang itu aturan berpakaian, aturan berperilaku di dalam kelas, dan aturan terkait dengan fasilitas sekolah. Contohnya, siswa harus datang tepat waktu dan mengenakan seragam dengan benar, serta menjaga kebersihan di kelas dan tidak menggunakan gadget selama jam pelajaran. Akibat melanggar peraturan yang ada di rumah maupun di sekolah. Tidak mematuhi aturan di sekolah dan di rumah dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kesulitan belajar, hukuman, dan masalah sosial. Di sekolah, pelanggaran atau aturan dapat menyebabkan penurunan nilai, teguran dari guru, dan bahkan dikeluarkan dari sekolah. Di rumah, tidak mematuhi aturan dapat menyebabkan perselisihan dengan anggota keluarga, suasana yang tidak nyaman, dan kesulitan dalam menjelaskan Oke, materi yang ketiga atau materi yang terakhir yaitu hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Hak adalah kuasa atau kebebasan yang melekat pada diri seseorang dari sejak ia lahir dan harus dihormati oleh pihak yang lain. Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab atau sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang, seringkali sebagai konsekuensi dari hak yang mereka miliki atau untuk mencapai hal yang ingin mereka tujui. Contoh hak dan kewajiban di sekolah. Yang pertama, hak. Hak untuk mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlakuan yang adil, dan hak mendapatkan perlindungan. Kewajiban di sekolah yaitu wajib menaati aturan sekolah, wajib membayar uang sekolah, wajib mengikuti pembelajaran dalam kelas, dan wajib mengenakan seragam. Berikut ini contoh hak dan kewajiban di rumah. Contoh hak anak di rumah meliputi kebutuhan pokok seperti makan, hak untuk berpakaian, dan hak mendapatkan tempat tinggal, serta hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua, dan hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan juga. Sementara itu, kewajiban seorang anak di rumah meliputi yang pertama, kewajiban menghormati orang tua, yang kedua, kewajiban membantu pekerjaan rumah, yang ketiga, kewajiban menjaga kebersihan, dan yang keempat, kewajiban belajar dengan giat. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu menyimbangkan hak dan kewajiban baik di rumah maupun di sekolah. Menyimbangkan hak dan kewajiban anak di rumah dan sekolah dasar sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis. Di rumah, anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan
Sementara kewajibannya meliputi wajib membantu pekerjaan dalam rumah, belajar dengan rajin, dan menghormati orang tua. Di sekolah, anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, lingkungan belajar yang aman, dan perlakuan yang adil, dengan kewajiban untuk disiplin, belajar dengan tekun, dan menghormati sesamanya. Baik, materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih.